Kasus pelanggaran hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia, hak yang melekat pada diri manusia sejak manusia lahir, yang tidak dapat diganggu-gugat dan bersifat tetap. Kita sebagai warga negara yang baik tentunya harus saling menghormati satu sama lain dengan tidak membedakan ras, agama, golongan, jabatan, ataupun status sosial. Bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Pertama, pemberian hukum cambuk. Hukum tersebut biasa dilakukan di negeri Serambi Mekah atau Aceh. Hukuman tersebut tidak melanggar HAM karena tidak menimbulkan cacat fisik terhadap si terhukum. Sedangkan suatu tindakan sendiri dapat dikatakan pelanggaran HAM apabila dilakukan kepada orang yang tidak bersalah. Yang kedua, pembunuhan. Pembunuhan merupakan pelanggaran HAM karena melanggar hak hidup seseorang dan juga melanggar Undang-Undang 1945 Pasal 28A, yaitu setiap orang berhak untuk hidup dan berhak untuk mempertahankan hidupnya. Contoh kasus hak asasi manusia di Indonesia. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia ada 4. Yang pertama, kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan pengadilan. Dan yang kedua, pemahaman belum merata tentang hak asasi manusia baik di kalangan sipil maupun militer. Yang ketiga, kurang dan tipisnya rasa tanggung jawab. Dan keempat, adanya pandangan hak asasi manusia bersifat individualistik yang akan mengancam kepentingan umum. Menurut pasal 1 ayat 6 nomor 39 tahun 1999, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Contoh kasus yang bersifat berat seperti pembunuhan, penyiksaan, dan perbudakan. Sedangkan contoh kasus yang bersifat biasa yaitu pemukulan, pencemaran nama baik, penganiayaan, dan menghilangkan nyawa orang lain. Upaya pemerintahan dalam menegakkan HAM yang pertama yaitu penegakan undang-undang. Undang-undang merupakan bagi pedoman masyarakat. Terdapat beberapa undang-undang yang mengatur tentang perlindungan terhadap hak-hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara. Adapun undang-undang yang berkaitan dengan hak asasi yang dimiliki oleh Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Undang-undang ini berisi mengenai hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara tanpa terkecuali. Karena Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah penyempurnaan dari ketetapan MPR angka Romawi 17/MPR/1998. Terdapat beberapa penambahan mengenai hak-hak asasi manusia sebagai warga negara Indonesia, yaitu hak untuk berperan serta dalam sistem pemerintahan, hak perempuan dan anak-anak. 2. Pembentukan Komisi Nasional. Pemerintah membentuk beberapa komisi nasional untuk membantu pemerintah dalam menegakkan hak asasi. Adapun komisi nasional tersebut antara lain Komisi Nasional Perempuan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau yang biasa disebut dengan KPAI. Dalam menjalankan perannya, Komisi Nasional Perempuan bertujuan untuk menghapus kekerasan pada wanita dan menegakkan hak perempuan. Sedangkan KPAI bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap perlindungan hak anak dan menekankan tentang pentingnya pendidikan dari usia dini. 3. Pembentukan Pengadilan HAM. Pengadilan HAM ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam menjalankan perannya, Pengadilan HAM ini berperan khusus dalam mengadili kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. 4. Penegakan melalui proses pendidikan. Penegakan hak asasi manusia juga dilakukan melalui proses pendidikan, baik itu dalam pendidikan formal, informal, maupun informal. Penegakan HAM dalam pendidikan formal yaitu melalui proses belajar mengajar di sekolah dengan cara menanamkan konsep HAM kepada siswa melalui mata pelajaran PPKN dan agama. Diharapkan melalui penanaman konsep HAM melalui pendidikan, seseorang dapat melakukan penegakan HAM secara sederhana di lingkungan sekitar dari usia dini. Misalnya dengan melakukan penerapan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Penanganan kasus pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM dapat terjadi di lingkungan apa saja, termasuk di lingkungan sekolah. Sebagai tindak pencegahan, maka di lingkungan sekolah antara lain perlu dikembangkan
bersikap dan perilaku jujur dan saling menghormati. Persaudaraan dan menghindari diri dari berbagai kebiasaan melakukan tindakan kekerasan atau perbuatan tercela yang lain. Misalnya, dengan mengembangkan nilai-nilai budaya lokal yang sangat mulia. Adapun perilaku yang mendukung upaya penegakan HAM. Yang pertama, menaati aturan HAM. Yang kedua, mensosialisasikan kepada masyarakat. Yang ketiga, melaporkan segala sesuatu melanggar HAM kepada pihak yang berwajib. Keempat, adanya badan perlindungan HAM. Kelima, berpartisipasi dalam penegakan HAM. Pelanggaran hak asasi manusia akan menjadi akar dari segala permasalahan dari suatu negara. Maka dari itu, mari kita ciptakan dunia tanpa kekerasan, diskriminasi, saling menghormati, dan saling menghargai sesama manusia. HAM untuk semua. Mungkin itu saja dari kami kelompok 1. Lebih dan kurangnya dari video kami, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.